Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Istiqomah dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu M. Tabrani. Langsung saja ke videonya. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda, yaitu yang setiap tahun diperingati pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Peristiwa itu mempersatukan para pemuda dalam 3 sumpah, yaitu berbangsa yang satu, bertanah air yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah itu tidak hanya memberi tenaga kepada bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, tetapi juga dianggap sebagai kelahiran bahasa Indonesia, bahasa yang mempersatukan kebinekaan Indonesia. Sayangnya, fakta lain terkait kelahiran bahasa Indonesia, termasuk jasa-jasa para pelopor bahasa Indonesia, seakan terlupakan, bahkan jarang disebut-sebut. Kelahiran bahasa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kebangkitan nasional. Para perintis kemerdekaan tidak hanya memikirkan bagaimana merebut kekuasaan dari penjajah, melainkan juga bagaimana mengisi kemerdekaan dan menjadikan bangsa yang merdeka ini mempunyai kebudayaan yang bisa dibanggakan, yang diantaranya adalah bahasa Indonesia. Perjalanan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang tidak terlepas dari sosok Muhammad Tabrani. Selama ini, ia hanya dikenal sebagai tokoh jurnalistik Indonesia terkemuka dan tokoh pergerakan nasional. Sejarah lebih mencatat Muhammad Yamin, Sanusi Pen, dan Sultan Takdir Ali Syahbana bila menautkan dengan bahasa Indonesia. Muhammad Tabrani Soryo Wicirto atau biasa dikenal sebagai Muhammad Tabrani. Beliau lahir di Pamekasan, Madura, yaitu pada tanggal 10 Oktober tahun 1904. Ia merupakan tokoh Jong Java, tetapi lebih dikenal sebagai wartawan meskipun sekolahnya di Mulo dan Osvia di Bandung. Osvia mendidikannya menjadi amtenar pegawai pemerintah, tetapi ia memilih menjadi wartawan. Kiprahnya dimulai menjadi wartawan Hindia Barowe, yaitu pada tahun 1925 sampai 1926 di bawah pemimpin redaksi Agus Salim. Ketika Agus Salim keluar awal pada tahun 1926 karena mendapat tugas partai, Tabrani diangkat sebagai pemimpin redaksi. Jabatan itu ditinggalkan karena ia belajar jurnalistik ke Eropa di kampus Berlin, Universitas dan Bonn Universitas, jurusan jurnalistik dan ilmu persurat kabaran. Setelah kembali dari Eropa, ia memimpin Revi Politik, yaitu organ partai yang didirikannya, Partai Rakyat Indonesia dari tahun 1932 sampai 1936, lalu menangani koran milik Haji Joinadi Pemandangan, yaitu pada tahun 1936 sampai tahun 1942. Sesudahnya, dia memimpin redaksi Seluruh Indonesia, organ Partai Nasional Indonesia. Tabrani pernah menjadi Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia atau PERDI. Ia hadir ketika Persatuan Wartawan Indonesia yang disingkat PWI yang dibentuk pada tahun 1946 sebagai pegawai Menteri Penerangan. Pada zaman Jepang, dia memimpin koran Cahaya di Bandung. Pada zaman Jepang ini pula pernah dijebloskan ke penjara Sukamiskin. Ia disiksa hingga kakinya cacat sampai pincang. Keluar dari penjara, Tabrani memimpin Indonesia Merdeka yang diterbitkan Jawa, yaitu Jawa Hokokai. Saat Indonesia Merdeka, ia sempat mengelola koran Suluh Indonesia, milik Partai Nasional Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya, Tabrani ikut mendirikan Institut Jurnalistik dan Pengetahuan Umum bersama Mr. Wilopo di Jakarta. Murid-muridnya antara lain Anwar Cokro-Minoto dan Samsudin Sultan Makmur. Tabrani meninggal di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1984 pada usia 80 tahun dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Peran penting Tabrani terkait kelahiran bahasa Indonesia adalah saat diadakan Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 di Lodge Ster in Het Oosten atau Loji Bintang Timur, Batavia, sekarang di sekitar Jalan Budi Utomo, Jakarta. Sebagai pemakarsa, Tabrani yang mewakili Jong Java ditunjuk sebagai Ketua Panitia dengan Jamaluddin Adi Negoro. Wakil Jong Sumatera Negara, Bonn, sebagai Sekretaris Panitia. Sebagai Ketua Panitia, Tabrani membuka kongres tersebut. Sambutan menekankan pentingnya bahasa persatuan untuk mengutarakan kebudayaan masa depan Indonesia.
Salah satu bahasa yang memiliki modal menjadi bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Dalam kongres itu, ia ikut menjadi perumus putusan kongres bersama Muhammad Yamin dari Jong, Sumatera Negara Bon, dan Sanusi Pen, wakil dari Jong Bataks. Muhammad Yamin dan Sanusi Pen tidak hanya merupakan tokoh pergerakan, tetapi juga menguasai bahasa, sastra, sejarah, dan bidang lainnya. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang kita kenal selama ini, konsepnya dirumuskan pada Kongres Pemuda I. Saat-saat terakhir Kongres I akan berakhir, para perumus masih mempersalahkan apakah akan menyebut bahasa persatuan bangsa Indonesia itu bahasa Melayu. Karena bahasa itu yang dimaksud sesuai yang diusulkan Muhammad Yamin dengan dukungan Jamaluddin Adi Negoro. Untuk itu, konsep Sumpah Pemuda yang diusulkan Muhammad Yamin adalah 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Sedangkan Tabrani dengan dukungan dari Sanusi Pen menyetujui butir 1 dan 2, tetapi menolak butir nomor 3. Ia berpendapat kalau tumpah darah dan bangsa disebut Indonesia, maka bahasa persatuannya harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Usul itu disetujui bersama pada tanggal 2 Mei tahun 1926, walaupun diterima oleh Muhammad Yamin dengan berat hati. Usulan itu kemudian menghasilkan keputusan Kongres I dan dikukuhkan dalam Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 berupa Sumpah Pemuda. Jelas bagi kita bahwa bahasa persatuan itu adalah bahasa Melayu yang kemudian diberi nama baru bahasa Indonesia. Meskipun Tabrani tidak mengklaim bahwa arsitek bahasa persatuan adalah dirinya, berdasarkan itu, Hari Murti Pridelaksana, linguis atau ahli bahasa dari Universitas Indonesia, dalam bukunya Masa-masa Awal Bahasa Indonesia tahun 2010 berpendapat bahwa pada tanggal 2 Mei tahun 1926 adalah hari kelahiran bahasa Indonesia, yakni ketika Tabrani menyatakan bahwa bangsa Indonesia haruslah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Selain jasa-jasanya dalam Kongres Pemuda I yang melahirkan bahasa Indonesia, banyak pemikiran Tabrani untuk mengenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada tanggal 10 Januari tahun 1926, M. Tabrani memuat tulisannya pada rubrik Kepentingan yang merupakan tajuk Rencana Hindia Baru. Tulisan yang berjudul Kasihan memunculkan gagasan awal untuk menggunakan nama bahasa Indonesia. Ketika itu, Tabrani menyebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Tabrani memunculkan konsep kebangsaan yang merujuk pada kondisi nyata keberagaman manusia, yaitu orang-orang Indi, yang masih bersifat kedaerahan atau kesukuan. Ketika itu, sebagaimana terbentuknya organisasi-organisasi pemuda dari berbagai daerah, orang-orang Indi juga masih mengutamakan kepentingan suku ataupun daerahnya masing-masing. Tulisan lainnya dimuat pada tanggal 11 Februari tahun 1926 dalam rubrik Kepentingan berjudul Bahasa Indonesia. Tulisan tersebut menyatakan bahwa bahasa adalah satu-satunya jalan untuk menguatkan persatuan Indonesia dan karena itu haruslah berikhtiar untuk memiliki satu bahasa yang lambat laun akan diberi nama Indonesia. Tulisan itu juga menjelaskan pentingnya bahasa dalam pergerakan. Dengan adanya bahasa Indonesia, pergerakan akan menjadi keras dan cepat menuju kemerdekaan. Pada akhir tulisan, ia mencantumkan namanya sebagai penulis Tabrani DI, singkatan dari Jurnalis Indonesia. Dalam Kongres Bahasa Indonesia I yang diadakan di Gedung Society Habib Rojo di Kota Solo pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 yang merupakan tindak lanjut dari Sumpah Pemuda. Tabrani termasuk narasumber dalam acara itu. Pada tanggal 27 Juni, ia menyampaikan makalah dengan judul Mencebatkan Penjebaan Bahasa Indonesia. Pemikiran lainnya dapat dilihat dalam The Indies Koran edisi pada tanggal 6 Juli tahun 1938. Tabrani mengusulkan agar penguasaan bahasa Indonesia dijadikan syarat pengangkatan pejabat dan pegawai. Usul lainnya ialah agar surat menyurat lembaga pemerintah menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, melalui surat kabar pemandangan, ia mendukung petisi Sutarjo yang menganjurkan agar bahasa Indonesia digunakan di lembaga perwakilan dari Gementerats
atau Dewan Kota hingga Volksraad atau Dewan Rakyat dan mendukung gagasan konsentrasi nasional. Untuk mengenang jasa-jasa Tabrani, Kementerian Sosial Republik Indonesia menganugerahkan tanda jasa perintis kemerdekaan. Sebagai pelopor dalam bahasa Indonesia, penghargaan itu perlu ditambahkan lagi. Untuk itu, Kemendikbud melalui Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan atau Badan Bahasa mengusulkan kepada negara berupa gelar pahlawan nasional kepada Tabrani karena gagasan besarnya melahirkan bahasa Indonesia. Sebagai langkah awal, pada awal April tahun 2019, Badan Bahasa mengubah nama Gedung Samudra menjadi Gedung Muhammad Tabrani dan Jalan Sumpah Pemuda, Jakarta dengan Jalan M. Tabrani. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.